udah bersama keluarga Pak Aco. Ini dia keluarga Pak Aco yang kemarin viral, yang seorang bapak terombang-ambing untuk menjaga anaknya di tengah derasnya ataupun bahayanya gelombang lautan. Betul. Ini Pak Aco ini sebagai nelayan bener ya Pak ya? Iya Pak. Jadi teh kemarin tuh gimana Pak ceritanya Pak, tepatnya di hari Minggu ya Pak? Ya, tanggal 30 Juni itu ada kejadian yang bener-bener viral banget sampai katanya kapalnya itu hancur terhempas ombak dan hampir tenggelam. Di situ ada Pak Aco bersama anak-anak dan Pak Aco di situ bener-bener wah menjaga dan menyelamatkan anaknya bertahan hidup di tengah-tengah hampir merenggut nyawanya Pak Aco dan anak-anaknya. Pak, gimana Pak ceritanya Pak? Nah, itu awal mulanya itu Pak, kami dari pulau kecil mau nyebrang dari pulau Penga kecil mau ke Sebita Pak, tujuannya mau mencari ikan. Jadi Pak Aco sama siapa aja? Sama ini Abdul Rahim sama Rahman sama ipar saya Pak. Jadi berempat? Berempat Pak. Berempat ini naik kapal mau menuju ke pulau sebelah. Iya. Apa yang terjadi Pak waktu sampai kapalnya pecah? Itu awal mulanya Pak, pertama kan awal-awalnya itu bagus lari kapalnya, tiba-tiba sudah di pertengahan ombaknya tiba-tiba ini sama arusnya mutar kencang, ombak besar. Jadi kita posisi perahu lagi mengemudi, tiba-tiba tali setirnya putus. Jadi disitulah Pak, begitu putus jadi perahu itu tidak karu-karuan sudah jalannya, didorong sama ombak. Jadi pecah, akhirnya sampai pecah itu Pak? Pecah Pak, dia ini tenggelam ke bawah? Tenggelam ke bawah Pak. Jadi tenggelam ke bawah, saat tenggelam ke bawah anak-anak gimana Pak? Saat tenggelam ke bawah bukan dia terus Pak, sekitar 3 menit baru dia muncul, dia rata lagi di permukaan. Jadi kami kan ada sampan kecil. Iya. Itu sampan dia berukuran 50 cm lebarnya, panjang sekitar 2 meteran lebih. Jadi di situ kami tumpangi Pak. Terus gimana tuh Pak? Jadi semuanya ikut tenggelam dulu Pak? Ikut tenggelam dulu Pak. Ikut 3 menit itu di dalam itu Pak? Iya Pak. Setelah itu kami, ya Allah, perahunya tenggelam Pak, tapi sampan kami cepat buka talinya di perahu itu, jadi kami naik di sampan kecil. Jadi pengaruh kami buru-buru, itu sampan patah dia punya ini. Punya kayu? Punya kayu, jadi saya injak sama di kayunya depan, jadi dia di belakang Pak. Posisinya sampan itu saya di bagian depan, sama anak saya bertiga, dia bagian di belakang. Kemudian itu kami sampan ikat di perahu. Begitu perahunya nyebur ke bawah, tenggelam mau ke dasar, saya suruh lompat dia ke belakang. Saya bilang, lompat kamu buka tali sampan, supaya kita jangan ikut semua sama perahu ke bawah. Tiba-tiba dia lompat, akhirnya sampan ini Pak, posisi begini ya? Iya begini. Begitu dia tenggelam ke bawah, jadi sampahnya ikut juga ke bawah juga Pak. Nah ini maaf, ada yang penangis, ada masih ada traumanya ya Pak? Iya masih trauma sampai Tapi sekarang. posisi anak-anak bisa berenang nggak waktu pas saat itu? Kalau ini sih bisa Bu. Kamu bisa berenang waktu itu? Jadi kamu bisa. bertahan, kamu berenang? Dia berenang tapi ada pegang box kecil satu. Jadi dia pegangan dia? Dia pegang, tapi kalau ini Pak, saya meluk gini terus. Gak lepas ya Pak? Saya ngeliat memang di situ Bapak peluk. Itu ada yang naik ke atas tuh Pak ya? Itu Pak, dengan ini perahu ini kalau arusnya kencang mutar, dia turun ke bawah sekitar 3 atau 4 menit. Kalau arusnya sudah tidak mutar, dia naik lagi Pak. Gitu. Jadi kalau perahunya turun, kami di situ yang kami kewalahan Pak. Saya mati-matian berenang sama anak saya. Berapa tahan Pak bertahan di tengah laut sampai ada bantuan datang, dan gimana akhirnya sampai bisa ditolong itu gimana Pak? Kejadian setengah jam, ada sejam? Sebelum jam 12 kejadian kami tenggelam Pak, kami ditolong sebelum jam 3. Berarti 3 jam kurang lebih Pak? Iya Pak, 3 jam. 3 jam gimana itu Pak, anak-anak? Ya Allah. Terjang sama ombak, baru arus mutar. Jadi kami juga mana posisi kondisi mau berenang, pusing juga, arusnya mutar, jadi kami serba. Mungkin itu perasaan udah carut marut ya Pak, udah nangis, anak-anak pasti nangis. Iya sudah nangis. Itu gimana saudaranya? Ini dia fokusnya, saya suruh cari papan-papan sisaan pecahan perahu saya. Buat bertahan? Buat bertahan. Jadi saya kumpulin, saya bilang kamu
kumpulin satu persatu itu papan. Jadi kalau perahunya tenggelam ke bawah ada untuk kita punya pegangan ini papan-papan. Terus gimana akhirnya sampai ada yang nolong itu gimana Pak? Tidak lama Pak itu perahu tenggelam ke bawah, tapi dia ini naik lagi ke darat, ke atas di permukaan. Jadi kami pegangan di situ, seperti yang ada dalam foto sekarang. Oke, tapi mohon maaf Pak, saya lihat kan katanya dengar-dengar anak Bapak nih tangannya kan ada Iya benar. Kalau yang ini bergerak Bu, ya? ini dia ini kan saraf tengah, saraf lumpuh. ini, iya saraf lumpuh Terus bagian. itu waktu di saat Iya, kapalnya Pak, gimana, pecah, Pak? Dia kan tidak berenang. tidak bisa renang sama sekali Bu, tidak bisa. Jadi sama Bapak sekali. yang pegangin terus? Iya saya pegangin terus. Ya Dia Allah. kan Pak biar megang kadang jatuh, dia kan cacat Iya, ini. tapi mohon maaf Pak, Ya kenapa Allah. tuh anak-anak harus diikut sama Bapak, nggak ikut ibunya aja di rumah gitu? Dia ini kan Bu biasanya ikut sama saya. Kan dia hari libur, tiba-tiba dia bilang Bapak ikut. Ya udah karena kebiasaan kan Bu ikut karena Iya. enggak jauh juga. Ah, Begitu kami mau berangkat, ini langsung menangis mau Pengen ikut, ikut hari pengen itu. ikut. Ya saya bilang ya sudahlah, akhirnya diajak. diajak. Akhirnya si adeknya ini nggak tahu kita di tengah perjalanan. Tapi ternyata alhamdulillah ya masuk, Allah Pak. masih sayang jaga semuanya. Terus ibu gimana Bu saat ibu tahu sebagai orang tua, sebagai istri? Pertama itu pas mereka sudah tenggelam pas di atas sampan kecil, dia kan sempat selamatkan HP-nya. Terus yang pertama itu dia langsung video call sama saya. Terus katanya kami tenggelam, langsung dia kasih lihat itu perahu gitu. Astagfirullahaladzim, saya sudah nggak ini, langsung dia. Terus ada anak saya yang cewek yang gadis, Mak sadar Mak, istighfar Mak, Mama harus kuat Mak, ayo Mak cari Bapak Mak gitu. Terus saya langsung bilang gini, ya Allah selamatkan saya punya suami. Terus itu saya langsung lari ke pinggir pantai nyari perahu. Terus perahunya juga di situ lagi pada kering semua. Ya. Nah, akhirnya saya minta bantu sama anak-anak muda, tolong sebelum kita dorong perahunya. Akhirnya saya sama anak-anak muda itu dorong perahunya gitu. Terus mereka bilang, Bibi nggak usah ikut, nggak aku ikut. Terus saya ikut perahu kecil, itu saya ikut cari mereka. Sampai di pulau saya nyimpan perahu itu, saya minjam lagi perahu gede supaya bisa lawan ombak gitu. Iya. Nah, terus saya naik perahu gede lagi, itu kering juga. Itu saya dorong lagi sama anak-anak lagi di situ, dorong. Itu perahu besar itu muatannya 7 ton. Iya. Itu posisi dia kering. Itu kita dorong lagi. Alhamdulillah karena masih dilindungi sama Allah, perahunya ringan kayak sampan kecil gitu waktu kita dorong. Setelah itu kami nyari. Saya itu nyari keliling, kok nggak ada sampai di tengah laut. Ya Allah, ini suami saya di mana, anak-anak saya di mana, sama adik-adik saya. Seandainya ini hari saya nggak dapat mereka, ya Allah, mungkin saya ikut sudah Ya Allah. tenggelam di Iya. sini gitu. Tapi ini sekarang kan nangis terus adek, masih ada perasaan trauma ya Bu Iya. ya? Kalau tapi ini sekarang mohon maaf ya Bu, Bapak kan perahunya kan buat mata pencarian Bapak ya. Terus sekarang sudah nggak ada, udah hancur Iya, semua. perahu Sudah hancur Bu. Sekarang Bapak mata pencariannya carinya pakai Kita apa? tidak punya harapan lagi. Hah? kita nggak punya apa-apa lagi. Hanya satu-satunya itu pencarian kita. Jadi perahunya hancur semua udah. Hancur. Ada juga nangis. Ada perasaan trauma ya deh. Sedih. Gimana yang Ade rasain sampai sekarang? Apakah Ade jadi takut? Naik perahu lagi takut? Takut. Trauma ya deh ya. Terus gimana waktu pas Ade di tengah-tengah laut sama bapak, apa yang Ade lakukan? Ade menangis. Saat itu nangis. Terus 3 jam Ade bertahan di laut. Tahan. Terus ngeliat bapak segitu jagain semuanya. Adik katanya berdoa terus ya. Udah minta sama Allah supaya bisa diselamatkan. Dan akhirnya alhamdulillah Allah masih sayang sama mereka. Dan Amin, amin, amin. kita doain mudah-mudahan adik, semuanya, bapak, ibu, Allah pasti kasih Amin. yang terbaik. Amin ya. Kita juga doain buat keluarga Bapak Aco, semoga mata pencariannya balik lagi ya. Amin. Semoga ada yang menolong Bapak. Jadi sekarang perahunya udah nggak ada. Sudah nggak ada Pak. Tapi bapak ada perasaan trauma nggak? Kalau trauma sih kayaknya tidak Pak, karena mau dibilang itu saja mata pencarian di laut. Udah nggak usah khawatir Pak, nanti saya yang beliin perahu lagi buat Bapak. Nanti Bapak biar bisa kerja lagi Pak. Nanti saya aturin. Pokoknya perahunya nanti saya kasih yang baru.
kasih. Amin, amin, Yang amin. lebih bagus. Ya Allah. Supaya Bapak bisa kerja lagi. Masya Yang Allah. penting Ade jangan trauma. Ibu juga doain terus. Nanti saya kasih perahunya yang bagus. Bapak kan pekerjaannya nelayan ya Pak? Nelayan, Pak. Biar nanti biar yang paling penting kita cari perahu yang paling aman buat Betul. Bapak. Insya Allah Pak, habis ini nanti saya urus. Yang penting Bapak semangat terus. Dan Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan untuk hidup. Jaga anak-anak, jaga semuanya. Tetap semangat ya Pak ya. Semangat dong. Udah Bapak jangan bersedih lagi ya Ibu, adik-adik semuanya. Nanti dibeliin sama Raffi Ahmad yang paling Kita bagus. kasih perahu yang buat kerja. Kalau perlu, Kasih, ya Allah. perahu Titanic. Jangan, itu kemahalan. Gue juga pengen kalau perahu Titanic. Ini serius, ini perahu untuk mereka bisa bekerja. Iya ya Allah. Kalau berkat jadi Allah. nelayan itu berapa pendapatannya Pak? Nah, Karena nelayan ini Pak tidak menentu, kadang kita dapat tapi standarnya itu Pak. Tapi kita kalau kita serius cari ikan dengan betul-betul paling 1 jutaan dalam 3 hari Pak. Bisa dapat itu satu perahu kira-kira berapa Pak biayanya untuk yang oke lah, yang layak gitu Pak? Saya belum tahu juga Pak, tapi yang saya pakai kemarin-kemarin ini dia biayanya itu sekitar 70-an juta lebih, semua sama alat-alat tangkap. Udah nanti saya beresin, pokoknya Bapak yang paling penting bisa kerja lagi ya Pak ya. Udah insya Allah pokoknya apapun itu kalau orang kita ada rezeki kita bantu aja. Alhamdulillah. Kita Aku mah bantu. yakin AA pasti Kita ada doain. rezekinya aja, AA mah Iya. beneran karena AA emang suka ngebantu orang. Ya insya Allah nanti juga kalau ada yang mau bantuin silakan aja. Ayo langsung siapa boleh. lagi yang perahunya rusak minta Jangan, dibantu. jangan buka perahunya rusak, ini bantuin ini. Oh, Udah, sama aja. Udah, pokoknya Ibu paling gitu, tetap Bapak. semangat. Ayo berdiri Bu, sini kita Paling kasih gitu, tetap ya, semangat ya. makasih banget buat Mudah-mudahan Bapak semuanya. rezekinya ada terus. Jangan lupa nonton FYP. Dari hari Senin sampai hari Jumat jam 7:30 pagi hanya di Trans 7. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak, Bebe pokoknya Warrior sehat. lagi.